Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ma wa yukafi majidah. Baiklah, yang paling utama yang kami hormati yaitu dosen pembimbing mata kuliah seminar KSD-an, yaitu Bapak Dr. Jendriyadi MPD dan juga teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi proposal saya pada siang hari ini, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Fitriani, BP 17270 dari Prodi PGSD dari STKIP Askia Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan proposal pengembangan saya. Adapun judul proposal saya pada kali ini yaitu perkembangan media video pada pembelajaran tematik, tema selalu berhemat energi di kelas 4 sekolah dasar. Yang pertama, latar belakang. Belajar merupakan sesuatu proses yang lingkungannya yang terjalin pada tiap diri orang semasa hidupnya. Proses belajar itu terjalin sebab terdapatnya interaksi antara seseorang dengan seorang dan seorang dengan lingkungannya. Proses belajar mengajar mempunyai dua faktor. Yang pertama tata cara, yang kedua juga media pembelajaran atau media pendidikan. Kedua aspek ini saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Pemilihan salah satu cara mengajar tentunya mempengaruhi tipe media pendidikan yang cocok. Walaupun masih terdapat bermacam-macam aspek lainnya yang wajib juga kita cermati. Walaupun demikian, bisa dikatakan kalau media ini adalah salah satu merupakan bagian perlengkapan bantu mengajar untuk seorang pendidik yang ikut mempengaruhi hawa serta area belajar untuk si peserta didik. Selanjutnya, menurut Arsad pada tahun 2013 pada bukunya halaman 10 ia mengemukakan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian serta minat belajar siswa di dalam proses belajar mengajar. Media yang baik akan membuat peserta didik mudah memahami materi serta betah dalam belajar. Saat guru memilih media pembelajaran, guru harus memperhatikan materi yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Jika salah dalam memilih media pembelajaran, akan memberikan hasil yang kurang memuaskan sehingga tujuan pembelajaran yang ingin kita capai tidak tercapai dan akan berdampak pada hasil belajar si peserta didik itu tadi. Selanjutnya yaitu media pembelajaran melalui gambar akan membantu peserta didik dalam memahami pembelajarannya. Sebab dengan adanya gambar dan juga dibantu dengan sajian bahasa yang menjelaskan masuk dari gambar tersebut akan membuat peserta didik dapat menyaksikan langsung apa yang telah dijelaskan oleh guru dan juga dapat menghindari adanya salah penafsiran oleh peserta didik. Levi and Levi dalam Arsad pada tahun 2013 pada halaman 12 juga mengemukakan yang membaca kembali hasil-hasil penelitian tentang belajar melalui stimulus gambar dan stimulus kata atau visual dan verbal, dan ia menyimpulkan bahwa stimulus visual membutuhkan hasil belajar yang menghasilkan hasil belajar yang jauh baik dan untuk tugas-tugas mengingat, mengenali, dan menghubungkan fakta dan konsep. Kemudian menurut Thorndike dalam Daryanto pada tahun 2010 pada halaman 88, ia juga mengungkapkan media video adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar-gambar bergerak secara sekuensial. Ekspresi yang divisualisasikan membuat pembaca terlihat secara emosional sehingga membuat penonton untuk terus ingin menontonnya hingga selesai. Secara empirik, siswa cenderung lebih menyukai gambar yang bergerak dan berwarna-warni, yang penuh dengan gambar dan divisualisasi dalam bentuk realitas ataupun dalam bentuk kartun. Penggunaan video dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan belajar siswa mengaktivitaskan proses belajar mengajar.
Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan dua. Yang pertama yaitu bagaimana validitas media video pembelajaran tema selalu berhemat energi di kelas 4 di sekolah dasar. Yang kedua yaitu bagaimana pengembangan media video pembelajaran tema selalu berhemat energi tema selalu berhemat energi di kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan. Adapun tujuan pengembangan dari proposal saya berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui validitas media video pembelajaran tema selalu berhemat energi di kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengembangan media video pembelajaran tema selalu berhemat energi di kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang diharapkan. Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa video. Pada pembelajaran tematik terpadu, video pembelajaran tersebut memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu wujud fisik dari produk yang dihasilkan dalam mengembangkan ini adalah berupa video. Yang kedua, video yang dihasilkan adalah video pembelajaran tema selalu berhemat energi di kelas 4 sekolah dasar yang sudah tervalidasi. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, video berisikan gambar tentang materi pembelajaran sumber energi kelas 4 SD tema 2 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu poin keempat, bagian-bagian pada video beradaptasi dari panduan pengembangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama halaman awal, muka atau cover, kata pengantar, kompetensi dasar, petunjuk penggunaan, dan isi video, dan selanjutnya penutup. Selanjutnya yaitu poin pentingnya atau manfaat dari proposal pengembangan ini. Ada dua manfaat. Yang pertama bagi peneliti, video yang dikembangkan diharapkan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk menambah pengalaman dan keterampilan dalam mengembangkan media video yang tepat dan berguna. Yang kedua yaitu manfaat pengembangan bagi guru dan siswa. Video yang dikembangkan diharapkan dapat dijadikan media dalam pembelajaran, memperbaiki pembelajaran yang seolah-olah yang dikelola oleh pendidik, dan dapat mendorong pendidik untuk menyediakan media pembelajaran yang efektif dan relevan dengan materi yang diajarkan tentunya. Terus bagi siswa yaitu manfaatnya digunakan sebagai daya tarik untuk memotivasi siswa serta dapat memudahkan siswa sedangkan bagi siswa yaitu dapat digunakan sebagai daya tarik untuk memotivasi siswa, dapat memudahkan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa lebih aktif dan terampil dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu asumsi dan keterbatasan pengembangan. Yang pertama, asumsi pengembangan. Yang pertama yaitu dosen pembimbing memahami standar mutu perangkat pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua, dari banyaknya muatan pembelajaran, penulis hanya fokus pada pembelajaran IPA. Selanjutnya yaitu keterbatasan pengembangan dalam proposal ini. Keterbatasan pengembangan di dalam penelitian ini meliputi yang pertama, media pembelajaran dikembangkan hanya berupa video, memuat materi sumber energi pada tema selalu berhemat energi pada kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu media pembelajaran ini hanya sampai pada tahap validator. Selanjutnya yaitu kajian
kajian teori. Kajian teori 1. Media. Pengertian media dikutip menurut Brink pada tahun 1977, dalam Rudy dan Seppi pada tahun 2008 pada halaman 6. Ia mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Terus saya mengutip lagi dari Munadi pada tahun 2008 pada halaman 7, mendefinisikan media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat saya simpulkan bahwa media adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya, tujuan pembelajaran di sekolah khususnya pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru atau pendidik untuk membantu siswa atau anak didiknya agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan media. Mengutip dari Benny pada tahun 2017 pada halaman 23, beberapa tujuan pemanfaatan media secara umum antara lain: yang pertama, memperoleh informasi dan pengetahuan; yang kedua, mendukung aktivitas pembelajaran; yang ketiga, sarana persuasi dan motivasi. Media pembelajaran dapat memuat informasi dan pengetahuan, dapat digunakan sebagai sarana untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan tertentu. Media pada umumnya juga digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran, yaitu mempresentasi atau menyajikan informasi dan pengetahuan baik secara individu maupun secara berkelompok. Selanjutnya yaitu poin ciri-ciri umum media pembelajaran. Mengutip dari Arsat pada tahun 2013 pada halaman 4, ciri-ciri umum yang terkandung pada media pembelajaran. Yang pertama yaitu media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang dewasa, ini dikenal sebagai hardware atau perangkat keras. Yang kedua yaitu media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak. Perangkat lunak ini kandungan pesan yang terdapat di dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada peserta didik atau siswa. Selanjutnya yaitu poin 3, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Karena ini tadi video. Yang selanjutnya yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu poin ke-6, media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya radio, televisi, ataupun kelompok yang lebih besar ataupun kelompok kecil. Kalau kelompok yang lebih kecil seperti radio, slide video atau OHP. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu poin ke-7, sikap pembuatan organisasi, strategi dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. Yang selanjutnya yaitu poin landasan teoritis penggunaan media pendidikan. Dikutip menurut Brunner dalam Arsat pada tahun 2013 pada halaman 10, ada 3 tingkat utama modus belajar, antaranya yang pertama yaitu pengalaman langsung atau inaktif, adalah mengerjakan sesuatu simpul yang dipahami dengan langsung membuat atau mengerjakan langsung apa yang didapat. Yang kedua yaitu pengalaman vektorial atau gambar atau ikonik. Artinya gambar atau image. Kata simpul dipelajari dari gambar, lukisan,
foto ataupun film. Yang selanjutnya yaitu pengembangan abstrak atau simbolik. Ini siswa membaca atau mendengarkan kata simpul dan mencoba mencocokkan dengan sumpul pada image mental atau mencocokkan dengan pengalaman membuat simpul. Baiklah, materi selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran, sebaiknya memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan, tujuan, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, dan kemudahan memperoleh media tersebut. Lebih lanjutnya, Encyclopedia of Education Research dalam Hamalik pada tahun 1994 pada halaman 15 merincikan manfaat media pendidikan. Adapun manfaat media pendidikan yang pertama yaitu meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu mengurangi verbalisme. Yang selanjutnya yaitu memperbesar perhatian siswa. Yang selanjutnya meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh karena itu membuat pembelajaran lebih mantap. Yang selanjutnya memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Poin selanjutnya yaitu menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, terutama melalui gambar hidup. Selanjutnya membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa pada peserta didik. Selanjutnya yaitu memberi pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dengan membantu efisiensi dengan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. Selanjutnya kajian teori yang kedua yaitu pengembangan media video. Pengertian video. Mengutip dari Siono tahun 2010 pada halaman 297, metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggris Research on Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektivitasan produk tersebut. Selanjutnya mengutip dari Russigiono dan Mustaji pada tahun 2008 pada halaman 39 dan jurnal Sapitri, bahwa pengembangan adalah kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang tepat dipakai untuk memecahkan suatu masalah aktual. Yang selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu pengertian video. Mengutip dari Azhar Arshad pada tahun 2011 pada halaman 49 menyatakan bahwa video merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksi melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar seolah-olah hidup. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa video merupakan salah satu jenis media audiovisual yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang disesuaikan. Kemampuan video melukiskan gambar hidup dan suara memberikan daya tarik tersendiri. Adapun komponen-komponen dalam media video, ada 5 komponen. Yang pertama teks. Teks merupakan komponen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi, karena teks merupakan jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan yang paling kecil. Yang kedua yaitu suara atau audio. Teknologi audio juga berperan penting dalam penyampaian informasi. Tanpa adanya audio ataupun suara dalam sebuah multimedia, maka hasilnya tidak lengkap. Suara atau audio di dalam multimedia biasanya berupa musik, suara dari voice record ataupun efek-efek suara lainnya. Yang selanjutnya
animasi. Animasi dibuat dengan menggambarkan secara manual frame atau frame selama durasi minimal yang telah ditentukan. Untuk membuat ilusi gerakan, gambar ditampilkan secara manual di tiap frame selama durasi yang telah ditentukan. Gambar ditampilkan pada layar komputer, kemudian diganti secara terus-menerus dengan gambar baru yang mempunyai gambar sedikit berbeda sehingga seperti bergerak, dan juga seperti gerakan kaki atau dari kaki kanan dan ke kiri gitu. Selanjutnya yaitu grafik. Secara umum, image atau grafik berarti still image seperti gambar dan foto. Manusia sangat berorientasi pada visual dan gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. Selanjutnya yaitu interaktif. Link sebagian dari multimedia adalah interaktif, di mana pengguna bisa menekan pause atau objek pada screen seperti button atau teks yang menyebabkan proyek melakukan perpindahan tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu video sebagai media pembelajaran. Penggunaan video sebagai bahan bantu mengajar memberikan satu pengalaman baru kepada pendidik atau peserta didik. Media video dan televisi dapat membawa pelajar kemana-mana saja, terutama sekali jika tempat atau peristiwa yang ditayangkan itu terlalu jauh untuk dijangkau ataupun berbahaya. Dengan penayangan video ini, pelajar dapat merasa seolah-olah mereka berada pada tempat itu dan turut serta dalam suasana yang digambarkan dalam video tersebut. Sebagai contoh, proses perjalanan elektrik ditunjukkan pada pelajar melalui video. Terus mengutip dari Norizan pada tahun 2002, dalam Nur Haziana pada tahun 2005 menyatakan sesuatu media berbentuk simulasi adalah perisian yang memberi gambaran situasi sesuatu keadaan. Penggunaan akan seolah-olah berada di tempat kejadian dan boleh bertindak balas terhadap keadaan tersebut. Pengaruh media video akan lebih cepat masuk ke dalam diri peserta didik ataupun manusia daripada media yang lainnya, karena penayangan merupakan cahaya titik fokus sehingga dapat mempengaruhi pikiran dan emosi manusia. Dalam kegiatan belajar mengajar, fokus dan mempengaruhi emosi dan psikolog anak ini sangat diperlukan, karena dengan hal tersebut peserta didik akan lebih mudah memahami pembelajarannya. Tentunya media video akan disampaikan kepada peserta didik harus bersangkutan dengan tujuan pembelajaran yang diajarkan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan media video. Ada banyak kelebihan media video ketika digunakan sebagai media pembelajaran. Di antaranya dapat melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi dan abstrak. Yang kedua, dapat merangsang partisipasi aktif para peserta didik. Yang selanjutnya yaitu menyajikan pesan dan informasi secara serempak bagi seluruh siswa, sehingga siswa pun merata memahami materi yang dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu membangkitkan motivasi belajar. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang selanjutnya yaitu dapat menyajikan laporan-laporan yang aktual dan orisinil yang sulit dengan menggunakan media lain. Yang selanjutnya itu poin terakhir yaitu mengontrol arah dan kecepatan belajar peserta didik. Kajian teori yang ketiga yaitu hakikat pembelajaran IPA. Pengertian pembelajaran IPA. Mengutip dari Muhlikhah Asy'ari pada tahun 2006 pada halaman 7 mendefinisikan pengertian pembelajaran IPA.
Sains atau IPA, ilmu pengetahuan alam, adalah suatu pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh dengan cara yang terkontrol. Selain sebagai produk yang pengetahuan manusia, sains atau IPA juga sebagai proses, yaitu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut. Ilmu pengetahuan alam atau disingkat IPA berkaitan dengan cara mencari tahu mengenai alam. Ilmu pengetahuan atau alam merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa Inggris, yaitu natural science, yang artinya ilmu pengetahuan alam atau disingkat IPA. Karena hubungan dengan alam dan sains artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan alam atau sains itu seperti pengertiannya dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan alam. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadinya di alam. Dikutip Usmanto sama Toha pada tahun 2010 pada halaman 3. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran IPA. Mengutip dari Depdiknas pada tahun 2006 pada halaman 484 bahwa menyatakan mata pembelajaran IPA di SD adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mengembangkan pengetahuan dan pengalaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu poin keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar dan memecahkan masalah yang membuat suatu keputusan. Selanjutnya yaitu poin kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam kita. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu poin terakhir, memperoleh bekal pengetahuan konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran IPA. Mengutip dari Depdiknas pada tahun 2006 pada halaman 24, ruang lingkup bahan-bahan kajian IPA untuk peserta didik di SD adalah yang pertama, makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksi dengan lingkungan serta kesehatannya. Yang kedua yaitu benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya. Kegunaan ini meliputi benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya energi dan perubahannya, meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Selanjutnya poin yang terakhir itu bumi dan alam semesta. Bumi dan alam semesta ini meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran IPA. Prinsip yang pertama yaitu prinsip motivasi. Prinsip ini merupakan daya dorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, motivasi siswa perlu ditumbuhkan. Dengan kata lain, guru harus dapat berperan sebagai motivator, sehingga munculnya rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip latar. Pada hakikatnya, siswa telah memiliki pengetahuan awal. Oleh karena itu, dalam pembelajaran sebaiknya guru perlu mengetahui atau menggali pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar pengalaman apa yang telah dimiliki siswa sehingga kegiatan belajar mengajar tidak berawal dari suatu kekosongan terhadap materi. Selanjutnya yaitu prinsip menemukan. Pada dasarnya siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar sehingga berpotensi untuk mencari guna menemukan sesuatu. Oleh karena itu, bila diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi tersebut, siswa akan merasa senang atau tidak bosan. Selanjutnya yaitu prinsip belajar sambil melakukan.
Pengalaman yang diperoleh melalui pekerjaan merupakan hasil belajar yang tidak mudah terlupakan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar sebaiknya siswa diarahkan untuk melakukan kegiatan itu langsung. Selanjutnya yaitu prinsip belajar sambil bermain. Bermain merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan suasana gembira dan menyenangkan pada peserta didik, sehingga peserta didik akan dapat mendorong siswa untuk melibatkan dirinya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam setiap pembelajaran perlu diciptakan suasana yang menyenangkan dan gembira. Selanjutnya yaitu prinsip hubungan sosial. Dalam beberapa hal, kegiatan belajar akan lebih berhasil jika dikerjakan secara berkelompok. Dari kegiatan kelompok, siswa tahu kekurangan dan kelebihan, sehingga tumbuh kesadaran perlunya interaksi dan kerjasama antara seorang dengan lain-lain ataupun berkelompok ataupun sosial. Yang selanjutnya itu pembelajaran tematik terpadu. 1. Pengertian pembelajaran tematik terpadu. Mengutip dari Trianto pada tahun 2011 pada halaman 139, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik secara utuh. Dalam pelaksanaan pembelajaran yang diajarkan oleh guru di SD diinteraksikan melalui tema-tema yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Budaya pada tahun 2013. Adapun selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Mengutip dari Rusman pada tahun 2012 pada halaman 258 sampai 259, pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman langsung. Yang kedua yaitu pemisahan mata pembelajaran tidak begitu jelas. Yang selanjutnya yaitu menjadikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang keempat yaitu bersifat fleksibel atau bisa berubah-ubah. Yang selanjutnya yaitu hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran tematik terpadu. Mengutip dari Trianto pada tahun 2010 pada halaman 89, menyampaikan kelebihan pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama yaitu tersedianya waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Yang kedua, hubungan antar mata pembelajaran dengan topik dapat diajarkan secara logis dan alami. Selanjutnya itu dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kontinu atau berkelanjutan dan tidak terbatas pada buku paket, jam pelajaran atau bahkan oleh dinding kelas. Yang selanjutnya yaitu guru bebas membantu siswa melibatkan masalah, situasi atau topik dari berbagai sudut pandang. Yang terakhir yaitu pengembangan masyarakat belajar berfasilitasi. Yang selanjutnya yaitu materi pokok sumber energi. Penelitian ini akan membahas tentang sumber energi yang terdapat dalam buku tema selalu berhemat energi, subtema selalu berhemat energi. Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah sumber-sumber energi dan fungsinya. Sumber energi adalah satu bahan pembelajaran peserta didik di kelas 4 sekolah dasar yang terdapat dalam tema selalu berhemat energi. Penelitian relevan. Penelitian dan penggunaan media pendidik dalam pembelajaran juga sudah banyak ditemukan penggunaannya.
sudah banyak digunakannya. Adapun proposal yang penelitiannya relevan yang telah saya temukan, yang pertama yaitu yang berjudul yang pertama pengembangan media video pembelajaran tematik kelas 3 Madrasah Ibtidayah Aryadah Pendidikan Python Probolinggo. Yang kedua yaitu pengembangan media video pembelajaran sejarah yang memuat materi kronologis. Yang ketiga yaitu yang berjudul pengembangan media video pembelajaran tematik subtema tubuh manusia berbasis Adable Place. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang lebih jelas pada pengembangan media ini yang pertama yaitu berawal dari proses pembelajaran pada tema 2 subtema sumber energi matahari pada kelas 4 sekolah dasar. Berlanjut lagi perbaikan kualitas pembelajaran melalui pengembangan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu media video pada pembelajaran IPA, terus validasi, yang kedua revisi, yang terakhir yaitu pengembangan media pembelajaran untuk pembelajaran IPA. Yang selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian dalam proposal saya pada kali ini adalah pengembangan yang mengacu pada metode penelitian pengembangan dari Suyono, yang lebih dikenal dengan istilah Research and Development atau disingkat R&D. Menurut Suyono pada tahun 2010 pada halaman 297 mengemukakan metode penelitian adalah pengembangan atau dalam bahasa Inggris Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu untuk mengacu ke aktivitasan produk tersebut. Yang kedua yaitu model pengembangan. Penelitian pengembangan ini menggunakan desain model Bohr and Gall dalam Suyono pada tahun 2010 pada halaman 298. Sesuai yang dikemukakan oleh Bohr and Gall menyatakan bahwa suatu proses yang digunakan untuk pengembangan dan pengesahan produk pendidikan. Tujuan penelitian dan pengembangan adalah untuk menghasilkan produk pendidikan atau pembelajaran untuk memudah peserta didik dalam belajar. Mutu pembelajaran meningkatkan dan prestasi siswa juga meningkatkan prestasi peserta didik. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan. Yang pertama itu dari potensi dan masalah. Analisis potensi dan masalah dilakukan pada awal penelitian yang mendasari jalannya penelitian pembuatan produk ini. Hal yang diperlukan ialah mengisi potensi dan masalah. Menganalisis potensi dan masalah yang dilakukan dengan cara menganalisis kurikulum, menganalisis kebutuhan, dan menganalisis karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini mencakup beberapa kegiatan, diantaranya merumuskan tujuan yang ingin dicapai, memilih materi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tuntutan KD atau kompetisi dasar. Selanjutnya itu strategi pembelajaran dan evaluasi yang digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tahap desain produk. Pada tahap ini penelitian memilih media pembelajaran yaitu meliputi pengembangan media pembelajaran dan instrumen evaluasi. Selanjutnya yaitu validasi desain. Tahap ini terdiri dari uji validitas para ahli dan uji kelas tertentu. Uji validitas para ahli seperti validitas ahli media, ahli isi, dan ahli pembelajaran. Selanjutnya yaitu revisi desain. Revisi dilakukan sesuai hasil yang didapatkan dari validasi kegiatan di atas tadi oleh ahli. Revisi tersebut menciptakan produk pengembangan yang memenuhi kriteria kelayakan sehingga produk dapat diuji coba serta dapat diterapkan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu revisi produk akhir. Hasil pengolahan data dari uji coba dan angket dapat disimpulkan kelayakan produk pengembangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu jenis data.
Jenis data. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang diolah dengan perumusan angka. Sedangkan data kuantitatif adalah hasil angket yang diberikan kepada subjek ahli desain atau rancangan dengan ahli materi. Dan kualitatif merupakan tanggapan dan saran yang diberikan oleh validator instrumen, ahli konten atau materi, ahli desain praktis. Saran yang diberikan terhadap produk yang dideskripsikan terlaksana uji coba produk. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner atau angket. Angket atau kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden atau untuk dijawab. Dikutip dari Sugiono 2015 pada halaman 142. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Hasil validasi dari validator terhadap seluruh aspek yang dinilai disajikan dalam bentuk tabel untuk ditentukan terlebih dahulu skor maksimum dan lebar validitas. Untuk menentukan skor maksimum maka rumusannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu skor maksimum atau jumlah validator dikali dengan jumlah indikator, terus dikali skor maksimum penilaian, terus menentukan nilai validitas dengan menggunakan rumus yang dimodif dari Purwanto. Mungkin sekian presentasi dari proposal pengembangan saya. Jika ada yang salah, saya mohon kritik dan sarannya. Mungkin demikianlah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.